Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuswah, bil khusus yang ahli ta'lim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita terus anjurkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sorobnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini bahasan kita sampai pada ayat 194 dari surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 194 yang diawali dengan kalimat Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran, yakni surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Al-Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hasil segala maksud dan tujuan. Bisyafaati Rasulullah wa bibarakati mu'alif ada tafsir wa bisiril Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Ali Imran 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Yang perlu diperhatikan dalam ayat tadi diantaranya adalah Rabbana wa atina, a-nya mad badal, panjangnya hanya 2 harokat. Ma wa'adtana, saya pengen tahu kebiasaan Bapak baca ayat semacam ini. Ada 2 bacaan yang saya contohkan. Yang pertama, ma wa'adtana. Yang kedua, ma wa'adtana. Biasanya Bapak baca model pertama atau yang kedua? Yang kedua. Berarti wa'adtana. Terus dalnya dikemanain? Halo? Dalnya dikemanain? Itu dalnya Allah, firman Allah. Ini Al-Quran loh, berani-berani korupsi. Bagaimana jadi pejabat? Jadi santri aja korupsi. Dalnya dikemanain? Masuk ke dalam huruf. Hukumnya apa? Nah ini dalnya dimasukkan ke huruf ta, sehingga Bapak lihat di Al-Quran timbul tasdid di atas ta. Itu pertanda dalnya masuk ke situ. Dengan payung hukum, undang-undangnya itu hukumnya idgham mutajanisin. Karena ada idgham mutamasilin, ada idgham mutajanisin, ada idgham mutaqaribin. Yang paling enak jadi pengantin. Pernah dulu belajar begitu? Mutamasilin, mutajanisin, mutaqaribin, pernah dulu? Pernah, cuman males ya. Di samping belajarnya juga males, sama orang tua nggak nurut, suruh ngaji malah kabur. Sekarang kerasa kan? Itu idgham mutajanisin karena tajanus. Satu makhraj, satu tempat antara dal dengan ta, makhrajnya sama-sama di ujung lidah. Ta, to, dal. Ta, to, dal. Seringkali ta masuk ke dal, seringkali dal masuk ke ta. Itu sarwatu rumpun satu saudara. Wala ana abidum ma abadtum. Aslinya bukan abadtum, tapi abadtum. Kemana dalnya? Idgham ke ta. Mutajanis. Dan kiaskan ke kalimat-kalimat lain yang semacam ini. Tidak cuma di ayat ini saja, masih banyak ayat-ayat yang lain yang serupa. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Ada 3 mim di sini. Fastajaba lahum, mim mati ketemu ra. Ingat, itu hukumnya idhar. Jelaskan mim matinya.
Rabbuhum lahum rabbuhum anni, jelaskan. Yang kedua mim mati ketemu mim, minkum, itu idghamkan, masukkan. Mutamasilen, itu tamasul, kena mim ketemu mim, tak ketemu ta, dal ketemu dal, itu mutamasilen, tamasul, satu jenis satu rupa. Min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anharu. Sawa bukan sa tapi sa tipis. Sawaban min indillah wallahu, bukan wallahu tapi wallahu indahu husn. Tolong bedakan makhrajnya. Ha yang keluar dari dada dengan ha yang keluar dari halak tenggorokan. Hu. Jangan dibaca hu atau dibaca hu atau dibaca hu, tapi dibalik hu yang pertama, hu yang kedua. Wallahu indahu husnul sawab. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Ma'wahum, bacaan kita ma'wahum. Bacaan orang yang pernah ngaji nahwu sorof, mereka boleh membaca summa ma'wahum, hamzahnya diganti dengan alif. Dasarnya mahmuzun nabdil hamzahu matasakan bimuqtada harakatin awitrukan. Adapun fi'il bina mahmuz, ketika hamzahnya ma'wa, hamzahnya sukun, maka boleh diganti hamzah dengan huruf yang sesuai dengan harakat yang ada sebelum hamzah. Dalam kalimat ma'wahum, huruf yang ada sebelum hamzah adalah mim. Harakatnya harakat fathah. Huruf yang bersahabat dengan harakat fathah adalah alif, maka hamzahnya boleh diganti dengan alif. Idzan, hamzahnya sukun. Sebelum hamzahnya sukun diawali didahului dengan harakat kasrah, maka boleh hamzahnya diganti dengan huruf yang bersahabat dengan harakat kasrah, huruf iya. Maka idzan boleh dibaca idzan. Yu'minu, hamzahnya mati. Hamzah mati didahului oleh huruf ya dan harakatnya dhammah. Maka ya-nya boleh diganti dengan huruf yang bersahabat dengan harakat dhammah, huruf waw. Maka yu'minu boleh dibaca yu'minuna bil ghaib. Itu Kiai Muammar bacanya begitu. Alladzina yu'minuna. Kalau kita baca yu'minuna, semacam di sini summa ma'wahum. Kalau beliau baca summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Maksud saya ngajar di sini bukan berarti bapak-bapak boleh baca mawahu, bukan. Tetapi maksud saya jangan menyalahkan kepada orang yang membaca mawahum, karena mereka
mereka punya dalil. Adapun baca-baca wow jangan dulu, belum ngaji. Itu hanya pemberitahuan aja, itu hanya informasi saja. Kitabnya belum ngaji kita. Mau kapan ngaji nahwu sorobnya? Kita harus. Maksud saya jangan menyalahkannya. Macam ada orang macam wadduha wal laili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu jangan disalahkan. Karena majroha juga dibaca majdeha. Boleh. Apa kata bahasa Indonesia yang asli? Orang Jawa bilang opo. Orang Betawi bilang apa? Ape. Boleh. Tergantung kita native language mana. Pakai native language Jawa opo. Pakai native language standar apa. Pakai native language Betawi ape. Jangan mudah menyalahkannya. Karena yang mudah menyalahkan itu masuk dalam kategori air beriak tanda tak dalam. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya, untuk menambah pahala dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan, silakan diperhatikan. Akan jelaskan arti dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, hai Tuhan kami. Wa atina, ai a'tina, berikanlah kepada kami. Ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan kepada kami. Ala rusulika, lewat bahasa para rasulmu. Minar rahmati, bahwa engkau akan memberikan rahmat. Wal fadli, bahwa engkau akan memberikan fadl, kelebihan. Wa su'aluhum dzalika wa in kana wa'dahu ta'ala la yukhlifu su'ala ayyaj'ala min mustahiqihi li'annahum la yatayaqqanu istiqamum lahu wa tarki rabbana mubalaghatan fi tadarrui. Innaka, karena sesungguhnya engkau ya Allah la tukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janji, tidak pernah jalir janji. Kata Pak Juju, tidak pernah jalir janji. Ternyata doa-doa mereka yang mereka panjatkan pastajaba lahum, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu. Doanya langsung diijabah. Subhanallah. Halo, bagaimana dengan doa kita? Apa penyebabnya kira-kira? Subhanallah ya. Langsung pastajaba lahu, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kenapa doa kita terasa sulit diijabah? Yuk kita flashback ke belakang. Kenapa langsung doa diijabah? Ternyata alasannya, Bapak lihat di layar, mereka menggunakan kata Rabbana ketika doa. Kalau ada waktu, mohon minimal 3 kali. 1, 2, 3. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu zat yang maha ganjil dan senang kepada hal-hal yang ganjil. Sholat sehari semalam berapa waktu? Ganjil apa genap? Jumlah hari dalam seminggu berapa hari? Ganjil apa genap? Lapisan langit berapa lapis? Ganjil apa genap? Bumi berapa lapis? Ganjil apa genap? Ini 1, 2, 3. Yang kedua, mohon ya jangan tersinggung ya. Kayaknya sih nggak ada di sini. Kalau kita berdoa, jangan terlalu pemborosan kata-kata. Ini dicontohkan di sini, maka doa itu langsung dijabah. Kalau mau pakai robbana, itu robbana saja,
Jangan sampai Allahumma Rabbana itu pemborosan kata. Karena Allahumma itu Rabbana. Rabbana itu Allahumma sama saja. Bapak punya anak, yang satu minta sesuatu kepada bapak, alasannya jelas, Pak, ini. Yang satu alasannya muter-muter, banyak ngomong. Kira-kira yang menyenangkan buat anak itu yang tepat jelas atau yang muter-muter cuma banyak ngomong? Ini udah Rabbana aja. Ini kadang-kadang Allahumma ya Rabbana, astagfirullah. Ini 1, 2, 3, nggak ada Allahumma, langsung Rabbana. Kalau memang Allahumma ya Allahumma. Yang ketiga, ternyata penyebab doa itu langsung pastajabah karena mereka sehari-harinya yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, tidur ingat Allah, lagi apapun selalu ingat Allah. Bangun tidur langsung setor kepada Allah, bangun tidur langsung lapor kepada Allah. Pengen tidur juga diakhiri dengan lapor kepada Allah. Orang zaman sekarang bangun tidur langsung pegang HP, mau tidur ya bagaimana pastajabah lahu. Bukan tidak boleh megang HP, bukan tidak boleh, silakan, tapi jangan mengalahkan Allah. Orang tuanya sakit bukan dia obati, nanya ke warganet. Orang tuanya meninggal bukan nyolatin, malah videoin, dikirim ke Facebook. Allah pastajabah lahum, maka langsung Allah mengijabah doa mereka. Dengan bahasa Allah yang menyenangkan hati, aku tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang beramal. Min dzakarin, baik laki-laki unsa, ba'dukum min ba'd. Alladzina hajaru, maka adapun orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan terusir dari kampung halamannya, udu bi sabili, dan disakiti dalam rangka memperjuangkan agamaku, wa qatalu, malah mereka mempertahankan agamaku sampai berperang, wa qutilu, bahkan mereka sampai dibunuh, la ukaffiranna anhum, maka akan aku kafirkan dari mereka sayyiatihim, kejelekan mereka. Lagi-lagi siapa bilang kata kafir itu jelek? Allah akan mengkafirkan kita dari kejelekan. Apa mengkafirkan? Loh, lihat di layar tafsirnya. Asturuha, menutupi kejelekan bil maghfirah, dengan pengampunan. Maka orang kafir artinya orang yang masih tertutupi hatinya dari kebenaran Allah, bukan jelek kata-kata kafir itu. Maka orang kafir dari dulu juga udah nggak ada yang protes. La ukaffiranna anhu, pasti akan aku hapuskan kesalahan mereka. Asturuha bil maghfirah, dan kalau kesalahan sudah ditutupi, wala udkhilannahum, sudah dikafirkan, maka akan aku masukkan mereka jannatin tajri, ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya al-anhar, berbagai macam sungai. Ini yang kita inginkan di dunia, bahagia karena semua doa diijabah, di akhirat masuk surga. Amin Allahumma
dan itu sawaban min indillah, sebagai balasan dari Allah. Wallahu indahu husnus sawab, karena Allah yang paling baik pahalanya. Oleh karena itu, saya pribadi dan jamaah yang saya cintai, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Janganlah sekali-kali terpedaya oleh kebebasan orang kafir bergerak di alam negeri bumi. Umat Islam jangan kagum apalagi ngiri terhadap harokah-harokah kafir, gerakan-gerakan kafir yang seakan-akan hidupnya sukses di dunia. Jangan ngiri. Bitijarot ini, bisnisnya orang kafir itu gampang banget. Bisnisnya nggak seberapa, tiba-tiba jadi kaya raya. Umat Islam sampai ngontrak tetap aja miskin. Pulang ke kampung minta modal lagi sama mertuanya ngejual sawah bawa ke Jakarta, habis lagi, rugi lagi. Pulang kampung lagi minta modal lagi sama mertuanya ngejual kebun, bawa lagi ke Jakarta, berjuang lagi dagang, habis lagi. Netek semplek, nicak semplak. Orang-orang yang nggak bener, orang-orang yang jahat, dagang goreng pisang aja saldonya miliaran loh. Jangan kagum, apalagi sampai ngiri, karena memang itu didesain oleh Allah. Kata Allah, mata'un qalil, miliar triliun itu sedikit. 1 triliun kalau dibeliin emas itu dapat berapa kilo? Banyak. 1 kilo 2 juta. 1 gram 2 juta, 10 gram 20 juta, 100 gram 2 miliar. Berarti cuma 2 kintal ya. 2 kintal, cuma 2 kintal. Kira-kira dibangun rumah emas 2 kintal, selesai nggak 1 kamar? Emasnya yang dibikin temboknya emasnya 2 kintal. Dibikin WC juga nggak cukup itu. Emas 2 kintal itu, pasir 2 kintal itu dibikin WC aja nggak cukup. Kata Allah, mata'un qalil, nggak cukup buat WC acan emas itu. Lakinil lattaqu taqarrabun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lahum jannat, mereka sudah disediakan surga oleh Allah. Apa bahan materialnya surga? Labinatin min dahabin, labinatin min fiddatin. Disiapkan istana, bukan rumah lagi, istana oleh Allah yang terbuat materialnya batu batanya, batu bata emas, batu bata perak, plesterannya minyak ambar, wangi. Berapa puluh ton. Makanya jangan ngiri, jangan ngiri. Kesuksesan yang mereka peroleh di dunia masih pusing nggak kelihatannya? Sekaya apapun dia pusing, semakin kaya semakin pusing. Saya pikir orang kaya nggak punya utang, nggak taunya utangnya lebih banyak daripada duitnya. Di surga sudah tidak ada lagi pusing, tinggal menikmati saja. Makanya jangan ngiri. Khalidina biha nuzulan min indillah, itu sudah sebagai tempat dari Allah, anugerah dari Allah. Lihat Bapak, lihat terjemahnya di situ, sebagai tempat tinggal. Nuzul sebagai tempat tinggal langsung dari Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan segala sesuatu yang dari Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang baik. Min mata'id dunya,
daripada kesenangan dunia. Ternyata barang-barang yang dari Allah itu lebih baik. Sekeras apapun bahan yang diciptakan oleh manusia, besi, kalau besi itu digosok-gosok, lama-lama aus enggak, lama-lama tipis enggak, habis tipis. Telapak tangan yang suka dipakai kerja, kena telapak tangan ini ciptaan Allah, sering dipakai kerja, tipis apa tebal? Beda. Allah. Baik hadirin, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.